Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidaraini amin. Ba'athahu, yang mengutushu akan Rasul siapa Allah lil khalqi kepada makhluk liyuballighuhum supaya atau karena bertujuan menyampaikan siapa Rasul akan khalqi akan perkara uhya yang diberikan siapa Rasul ilaihi kepada waqad yakhusu dan sungguh khusus atau tertentu khusus biman dengan seseorang lahu itu tetap bagi man kitabun bermula kitab au syari'atun atau syariat au naskhun atau menghapus atau mengganti li ba'di ahkami syariati kepada sebagian hukum-hukum syariat as-sabiqati yang terdahulu. Wa hadzal ba'su bermula utusan ini atau terutusnya ini minal jaizati itu tetap sebagian dari perkara jaiz ingda ahli sunnati menurut ahli sunnah wa aujabathu dan mewajibkan hu akan ba'su atau terutus siapa al-mu'tazilatu kaum mu'tazilah ala aslihim atas itu tetap atas asalnya mu'tazilah al-fasadu bermula kerusakan fi wujubi mura'atis solahi dalam wajib menjaga kebaikan wal aslahi dan yang lebih baik wa ahalathu dan menyerupai hu akan pendapat siapa al barohimatu kaum barohimah lidzalika karena demikian itu aidon begitu juga wali ikhfa'i dan karena samar fi hawasihim dalam pendapat-pendapat mereka barohimah wa kufrihim dan kekafirannya barohimah wa dalilu bermula dalilnya li ahli sunnati bagi ahli sunnah ala annal ba'sa atas sesungguhnya mengutus lir rusuli kepada utusan-utusan jaizun itu boleh la wajibun tidak wajib atau tidak harus anal ba'sa sesungguhnya mengutus fi'lun itu suatu pekerjaan min af'alillahi dari pekerjaan-pekerjaannya Allah wa qad alimta dan sesungguhnya mengetahui siapa kamu annahu sesungguhnya Allah jalla wa azza la yajibu tidak wajib alaihi atas Allah salam apa fi'lun mengerjakan wa ingkana dan apabila ada apa fi'lun solahan itu bagus wa aslah dan yang lebih bagus lebih baik walayata hattamu dan tidak wajib alihi atas Allah apa tarku kalamina meninggalkan pendapat kita fi aslil akidati dalam asal akidah wadihun itu jelas la yahtaju tidak membutuhkan apa aslu akidah ila syarhi kepada penjelasan. Sod
matan maksudnya. Ama burhanu wujubu sidqihim. Ama burhanu wujubi sidqihim. Adapun bermula dalil wajibnya sidiknya Rasul alaihi wassalatu wassalam, fali annahum, maka sesungguhnya Rasul lau lam yasaddaku fa'ala yufailu yusaddiku, apabila tidak benar siapa Rasul, la lazima, maka pasti harus apal kizbu, bohong, fi khobarihi, dalam beritanya Allah Ta'ala, litasdikihi, karena membenarkannya Allah, lahum, kepada Rasul, bil mu'jizati, dengan mukjizat atau dengan Al-Quran maksudnya. An-nazilati, yang turun, mangzilatan, dengan benar-benar turun. Qauluhu, rupanya firman-Nya Allah, sodako, benar siapa abdi, hambaku, fi kullima, dalam setiap perkara, yuballihu, yang menyampaikan siapa abdi, akan ani, dariku. Hadza, bermula ini, burhanu wujubu sidqir rusuli, wajib benarnya Rasul alaihi wassalatu wassalam, fi da'wahum, dalam akuannya Rasul, ar-risalata, akan kerasulan, wa fima, dan dalam perkara yuballighu, yang menyampaikan siapa Rasul, hu, akan ba'da dzalika, setelah demikian itu, lil khalqi, kepada makhluk. Wa hasilu hadzal burhani, dan hasilnya dalil ini, annal mu'jizata, sesungguhnya mukjizat, khalaqaha, menciptakan akan mukjizat siapa Allah Ta'ala ala aidayir rusuli, atas dua tangannya Rasul. Hiya, bermula mukjizat, amrun, itu perkara, khariqun, yang berbeda, lil adati, kepada kebiasaan, bita makrunin, yang bersamaan, bitahadi, dengan batas, ma'a adami mu'aradati, beserta tidak adanya sifat yang baru terjadi, tangzilu, yang turun, apa mu'aradah, min maulana, dari Tuhan kita Jalla wa Azza, mangzilatan, dengan benar-benar turun. Qauluhu, rupanya firman-Nya Allah Jalla wa Azza, sodaqo, benar siapa abdi, hambaku, fi kullima, dalam setiap perkara, yuballihu, yang datang, apa ani, dariku. Falau jaza, maka apabila boleh apal kizbu, bohong, ala rusuli, atas kerasulan Ta'ala alaihi, la jaza, maka pasti boleh apal kizbu, bohong, alaihi, atas Rasul, alaihi, ini kayaknya saya loncat dah. Falau jaza, maka apabila boleh apal kizbu, bohong, ala rusuli, atas Rasul, la jaza, maka pasti boleh apal kizbu, bohong, alaihi, atas Allah Ta'ala. Itasdikul kadhibi, karena bermula orang yang membenarkan orang bohong, kizbun, itu bohong, wal kizbu, dan bermula bohong, alallahi Ta'ala, atas Allah Ta'ala, muhalun, itu mustahil. Li'anna khobarohu, karena sesungguhnya khobarnya Allah, innama yakunu, sesungguhnya hanya ada,
ala wafqi ilmihi, atas sesuai dengan ilmunya Allah, wal khabari dan kabarnya Allah. Ala wafqil ilmi, atas sesuai dengan ilmu, la yakunu tidak ada apa ilmu illa sidqon, itu kecuali benar. Fa khabaruhu, maka bermula kabarnya Allah, la yakunu, itu tidak ada apa khabar illa sidqon, kecuali benar. Ya, habis itu dikit banget, lanjutin aja ya. Wa qauluna, dan pendapat kita fi ta'rifil mu'jizati, dalam ta'rifnya mukjizat, amrun itu perkara, ahsanun yang lebih baik, min qauli ba'dihim, dari pendapatnya sebagian dari ulama. Fi'lun, itu suatu pekerjaan, li'anna amro, karena sesungguhnya perkara, ia tanawalu, menghasilkan apal amr, al-fi'la, akan suatu pekerjaan, ka infijaril ma'i, seperti halnya menyebarnya air, masalan halnya seumpamanya, atau memancar ya, mim baini asabi'i, ka infijaril ma'i, seperti halnya memancarnya air, masalan halnya seumpamanya, mim bainil asabi'i, dari antara jari-jari, wa adamil fi'li, dan tidak bekerja, ka adami ihraqin nari, seperti halnya tidak membakarnya api, masalan halnya seumpamanya. Li Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahtaroza, dan keluar, biqayyidil muqaronati, kepada batasan, bersamaan, litahadi, kepada batas, angkaromatil auliyai, dari keramatnya para wali, wa alamatil irhasiyati, dan tanda-tanda irhasya kelebihan sama, allati tataqaddama, yang telah lewat, apa bi'satul anbiya'i, allati tataqaddama, yang mendahului, itu apa alamat, apa irhas, bi'satal anbiya'i, akan terutusnya nabi, taksisan, halnya menjadi dasar, laha, bagi mukjizat, wa an ayatakhidha, dan dari hendak mengambil siapa rasul, al-kadhiba, akan bohong, mukjizatan, akan mukjizat, atau halnya mukjizat aja, min madi hajatin, dari lewatnya hajat, linafsihi, karena dirinya rasul, wahtaroza, dan keluar, biqayyidi adamil mu'aradati, dari qayyid atau batasan tidak adanya mu'aradah. Mu'aradah itu sifat-sifat yang barulah. Udah ya, kita langsung ke ba'atsahu. Ba'atsallahu ta'ala lil khalqi liyuballighuhu ma uhiya ilaihi. Rasul itu mustahil dengan adanya kebalikannya sidik. Sidik itu benar dalam segala ucapannya, dalam segala perbuatannya. Walaupun terkadang kita itu bertanya, apakah benar Rasul melakukan seperti ini? Gitu. Tapi itu benar-benar wahyu daripada Allah. Kayak banyak orang yang nggak mau terima itu masalah apa? Masalah Rasul menikah sampai 9 istri. Ya tuh rata-rata perempuan itu nggak nggak seneng ya kan? Nggak seneng. Walaupun apapun yang dilakukan oleh Rasul itu semuanya adalah wahyu daripada
Allah. Tidak ada yang berdasarkan keinginan sendiri. Itu tidak ada. Dibuktikan dengan apa? Istrinya Rasul yang perawan itu cuma satu dan yang lainnya itu tua semua. Tua semua. Kalau emang niat poligami itu sunnah Rasul, ya cari janda yang udah punya anak dan diniati untuk merawat anak yatim itu. Soalnya gimana kalau kita memberikan nafkah ke anak yatim yang bukan statusnya itu anak maksudnya jadi anak sendiri, itu jadinya sedekah, pahalanya itu pahala sunnah. Tapi kalau menjadi anak itu menjadi pahalanya pahala wajib, lebih besar lagi. Diniati untuk merawat anak-anak yatim dan para janda. Jangan cari jandanya janda muda. Carinya janda muda yang masih seger, yang masih kenceng. Nah, zaman sekarang mah katanya sunah-sunah bohong menurut saya. Kalau nikah lebih dari 1 kali, 2 kali sampai 4 kali itu bukan nikah karena cinta, tapi karena cinta menikah. Bukan nikah karena seneng, tapi karena seneng nikah. Bohong menurut saya. Alasannya apa? Alasannya sunah. Ya sunah, tapi bukan apa? Bukan karena cinta, tapi karena seneng. Seneng apa? Bukan seneng sama perempuannya, tapi seneng menikahnya. Nikah jadi hobi, ganti istri. Ada nggak di sini? Cek. Kayak Pace ini kalau kaya kayaknya istrinya banyak, Cek. Banyak, satu lusin. Soalnya kebanyakan ya kayak gitu. Kalau laki-laki udah kaya banget, kaya udah dimilikin semuanya, bisa-bisa punya istri banyak. Biman lahu kitab. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagian mengutus Rasul itu adalah sifat jaiz. Jadi kadang-kadang kita kan gini, kenapa Allah itu mengutus Rasul? Rasul itu diutus oleh Allah itu apakah harus diutus apa enggak? Enggak harus. Allah mau mengutus Nabi Muhammad ke tanah Jawa ini. Tanah Jawa itu tanah Jawa. Itu haknya Allah. Jaiz. Boleh nggak Allah itu mengutus Rasul itu jadi orang Indonesia? Bisa aja. Tetapi kenapa Allah menciptakan Rasul itu di tanah Arab? Ya karena itu kehendak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Walaupun orang-orang Indonesia juga pasti keturunan orang-orang baik. Kalau kita runtut ke atas kan baik. Bahkan ada yang menasabkan orang-orang Indonesia itu sampai kemana? Ke Nabi Nuh. Ya semuanya pasti nyambungnya ke Nabi Nuh. Kenapa alasannya? Karena tidak ada yang nyambung lagi, tidak ada yang hidup lagi kecuali kaumnya Nabi Nuh waktu banjir bandang. Kalau nggak ke Nabi Nuh ya ke kaumnya paling berapa doang? Nggak banyak. Emangnya yang naik perahu itu banyak? Nggak banyak. Hewan aja cuman 2 biji kan? Lah pasang-pasangan. Manusia juga sedikit yang ikut. Waktu zamannya siapa? Nabi Adam. Berarti kebanyakan manusia ya nyambungnya ke Nabi Adam, Nabi Nuh. Nyambungnya ke Nabi Nuh. Makanya kata ilmuwan Indonesia itu bahwa orang-orang Indonesia itu nyambungnya ke Nabi Nuh. Ya pasti itu mah. Nah, Allah itu
hak untuk menciptakan Rasul dan hak untuk menyampaikan Rasul di wilayah mana aja itu terserah Allah. Tandanya diutus Rasul itu tandanya untuk membawa syariat, diantaranya membawa agama, membawa risalah, dan juga untuk menggantikan sebagian dari syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Kata Nabi itu mengatakan gini, saya itu, para nabi itu kalau digambarkan bagaikan tembok, maka saya adalah tembok yang terakhir, batu bata yang masih kosong ini yang terakhir. Tandanya apa? Untuk menyempurnakan, bukan untuk menggantikan. Kalian lihat Injil atau Bible yang sekarang itu bukan Bible yang dulu ya, walaupun Bible sekarang bukan Bible yang dulu ya, cuman masih ada sedikit-sedikit ya, masih ada yang benar walaupun enggak semuanya salah gitu. Kenapa? Ibarat sebenarnya Injil sekarang itu hadisnya kita, kalau kalian tahu. Jadi Barnabas itu orang yang bernama Barnabas meriwayatkan ucapan-ucapan Nabi Isa menurut dia itu. Kalau menurut kita ya hadis, bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an asli firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keabsahan hadis itu kan beda-beda. Makanya keabsahan daripada Injil itu ya sebenarnya perlu diiniin lagi, digali apakah benar dari Nabi Isa apa enggak. Kalau emang benar-benar dari Nabi Isa, buktinya mana? Apakah pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa atau enggak? Bahkan umpamanya ada yang sampai didatengin Yesus gitu, apakah dia benar-benar ngomong apa berbohong? Itu kan nggak ada yang tahu. Itu bersifat keimanan, bukan kepastian. Kalau keimanan ya yang penting iman gitu. Nah, kalau menurut orang-orang Mu'tazilah itu gimana? Kalau orang-orang Mu'tazilah itu Allah wajib mengirim utusannya. Karena apa? Allah itu pasti berlaku baik kepada umatnya, pasti membenarkan kepada umatnya. Kalau ada umat tersesat, maka yang membenarkan adalah Allah. Dan kalau umat itu tersesat karena dirinya sendiri. Sehingga apa? Allah itu harus melakukan kebaikan, pasti melakukan kebaikan, tidak mungkin tidak. Kalau terutusnya Rasul itu pasti Allah harus melakukan pengutusan Rasul kepada setiap umat. Itu mungkin nggak? Ya nggak mungkin, karena bagi Allah itu tidak ada yang wajib. Kalau ada sesuatu yang wajib bagi Allah, siapa yang akan menuntut Allah? Haknya Allah itu tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak akan pernah ada yang bisa menuntutnya. Masa ada yang bisa nuntut? Kan nggak mungkin. Kalau orang Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa apa? Kekafiran, kemurtadan itu bukan kehendak Allah. Sehingga orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan gini, ada pertanyaan lagi gini. Ketika Allah itu tidak senang dengan kekafiran, tidak senang dengan perbuatan kekufuran, tidak suka dengan perbuatan kekufuran, dalam kenyataannya seseorang yang melakukan kekufuran di muka bumi ini lebih banyak daripada orang yang melakukan ibadah. Kayak orang ngaji ini ya, yang dengerin bener-bener 100% dengerin ya cuman 1 orang 2 orang. Satunya tidur, satunya bangun cuman pikirannya kemana? Mana tahu. Badannya ada tapi hatinya kosong karena hatinya jalan-jalan.
sendal saya bagus ya gitu kan, lagi mikirin sendal. Yang baru putusan, aduh saya putusan gitu kan. Yang baru diterima sama cowok atau cewek gitu, pacar saya lagi ngapain gitu kan. Yang habis beli baju baru, ya pokoknya pikirannya kemana-mana tahu. Nah, ketika seperti itu, apakah Allah itu tidak mampu untuk merubah seluruh makhluk untuk melakukan kebaikan semuanya? Kalau emang toh Allah itu tidak suka kekafiran, tidak suka kekufuran, maksud saya, tidak suka kekufuran, dan kenyataannya kebanyakan manusia itu melakukan kekufuran. Apakah Allah itu tidak mampu untuk merubah sesuai dengan keinginannya Allah sendiri? Berarti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi itu di luar batasan kehendak Allah. Makanya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini kebaikan dan keburukan itu hakikatnya dari Allah. Kenapa? Karena dalam hakikatnya tidak ada kebaikan dan keburukan di sisi Allah. Kenapa? Istilah baik dan buruk itu yang menciptakan Allah sendiri. Bahkan Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu pun makhluk. Contoh ganteng jelek. Ganteng jelek siapa yang menciptakan? Ya Allah. Kenapa Allah itu? Apakah di sisi Allah itu ada yang ganteng, ada yang jelek? Enggak ada. Semuanya sama. Semuanya makhluknya Allah. Ini cantik, ini jelek, ini ganteng, ini jelek. Manusia itu memilih. Ini pintar, ini goblok umumnya ya. Manusia itu ya memilih. Tapi bagi Allah itu semuanya pun sama. Semuanya makhluknya Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek di sisi Allah. Semuanya sama. Makanya apa? Allah itu tidak harus untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang kan ucapan MC kan kayak gitu ya. Semuanya kebaikan itu dari Allah dan kejelekan itu dari kita. Seolah-olah itu Allah itu tidak berkehendak atas kejelekan. Padahal kejelekan kebaikan itu semuanya dari Allah. Kenapa alasannya? Karena hakikatnya baik dan buruk itu adalah makhluk. Dan makhluk itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tuh? Ini MC tuh banyak yang kayak gitu. Ya karena ngajinya paling Aqidatul Awam. Aqidatul Awam aja udah dalam itu sebenarnya. Itu karena pemahaman kita aja yang terkontaminasi sama apa? Sama pengetahuan yang luar, sehingga kita tidak bisa memilah-milahnya. Udah ada yang pulang ya. Absen dulu.